اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, di mana kita masih dalam bab majaa fi dzabhi li ghairillah, bab keterangan yang datang seputar penyembelihan untuk selain Allah. Nah, telah kita terangkan bahwasanya az-zabahu, menyembelih, adalah ibadah, dan dia termasuk dari ibadah yang agung, sebab Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah menyembelih dengan ibadah solat, seperti dalam dua ayat yang beliau bawakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, digandengkan antara solat dengan sembelihan. Maka sebagaimana solat adalah ibadah yang agung, maka menyembelih pun ibadah yang agung. Iya, dan itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ya, ini juga digandengkan antara solat dengan menyembelih kurban. Nah, ini menunjukkan agungnya ibadah penyembelihan ini. Sehingga kalau dia ibadah, maka kita peruntukkan hanya kepada Allah, jangan menyembelih untuk selain Allah, baik atas nama jin, untuk orang yang mati, ya, atau misalnya untuk wali fulan, untuk wali allan, untuk kuburan, atau yang lainnya, karena itu adalah bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga telah kita sebutkan hadis dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku tentang 4 perkara yang 4-empatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka
telah kita bahas terkait dengan laknat dan apa makna dari laknat itu, menunjukkan bahwa dia adalah at-tardu wal ib'adu an rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadits ini bisa bermakna doa dari Nabi, sehingga maknanya semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Atau bisa juga bermakna pengkhabaran, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan tentunya al-ikhbar ini lebih dalam maknanya ketimbang sekedar doa, karena doa bisa jadi terkabul, bisa jadi tidak terkabul. Tapi kalau sudah pernyataan ya bahwa Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini menunjukkan betapa besarnya perkara ini, dan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah, selain dia kesyirikan, pelakunya pun dilaknat, pelakunya pun diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang pertama ini adalah syahid dibawakannya hadits ini oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yaitu bab larangan menyembelih untuk selain Allah, keterangan yang datang seputar penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Iya, maka ketika seseorang mengalirkan darah dari hewan sembelihannya dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu yang ia sembelih karenanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk beribadah kepadanya, ya, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini perkara kesyirikan yang sangat besar bahayanya, yang sangat besar bahayanya. Dan kesyirikan itu adalah perkara yang akan menghapuskan amalan, menggugurkan amal kebaikan kita, sehingga tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian kalimat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadits ini setelah disebutkan terkait dengan hak Allah pada kalimat yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kan berkaitan dengan hak Allah, yang harusnya sembelihan itu kita peruntukkan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Nah, kalimat yang berikutnya Nabi sebutkan apa yang berkaitan dengan hak kedua orang tua. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, maka digandengkan setelah haknya Allah, hak kedua orang tua. Setelah haknya Allah, hak kedua orang tua. Nah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah, untuk diibadahi, dan kita tidak berbuat syirik dan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ini memang ibadah yang pertama kali diperintah, dan sekaligus larangan dari lawannya adalah larangan yang pertama kali disebut. Kalau kita baca Quran, ya, maka larangan pertama di dalam Quran larangan berbuat syirik. Perintah pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Iya. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, yakni kepada sesembahan yang lain bersama Allah. Disebutkan dulu hak Allah.
Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan ia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, dan dia tidak berbuat zina. Pertama disebut tentang hak Allah. Demikian pula ketika Nabi menyebutkan tentang 7 dosa yang membinasakan. Kata Nabi apa? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nabi sebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kita menjalankan hak Allah untuk kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka hak berikutnya yang harus kita tunaikan adalah hak kedua orang tua. Dan ini sangat sering digandengkan antara haknya Allah dengan hak kedua orang tua. Seperti firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Lihat, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa? Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Setelah disebutkan hak Allah, maka hak kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Juga dalam ayat yang lain, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku kata Allah. Kemudian apa? Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Iya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Nah, karena dengan adanya kedua orang tua lah kita dapat hidup di dunia ini dengan sebab mereka. Naam. Dan mereka adalah menjadi sebab kenapa kita lahir di dunia ini. Iya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, orang tua adalah mereka yang paling besar haknya, sehingga tidak boleh untuk kita telantarkan hak kedua orang tua. Nah, maka bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah bentuk dosa dari dosa-dosa yang besar. Al-aquli walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Nah, apalagi sampai apa? Melaknat kedua orang tuanya. Apalagi sampai melaknat kedua orang tuanya. Ini lebih parah lagi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, dan disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, inna minal kabair ayyashtumar rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar ketika seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya sendiri, mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Kedua orang tua di sini masuk di dalamnya ayah dan ibu, dan yang ada di atas ayah dan ibu kita, yaitu kakek dan nenek kita. Kakek buyut dan nenek buyut kita masuk di dalamnya, karena mereka juga orang tua. Kakek dan nenek itu adalah bagian dari orang tua. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, seseorang dia harus menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Nah, dan bahwasanya hak mereka sangat besar, terutama hak seorang ibu. Iya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah bersabda, ummuka, kepada ibumu. Ummuka, kepada ibumu. Ummuka, kepada ibumu. Abuka, baru kepada bapakmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka kita wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, karena apa?
apapun yang kita berikan kepada kedua orang tua, seberapa besar pun ya pengorbanan kita untuk kedua orang tua kita, itu belum sanggup untuk membayar kebaikan mereka, ya, walaupun kata Rasulullah SAW, hanya dengan teriakan ibumu saat melahirkan kamu, ya, saat kamu dilahirkan, karena saking besarnya hak kedua orang tua itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, di sini terlaknat, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Apakah ada orang yang sampai tega melaknat kedua orang tuanya? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mungkin kalau di zaman sekarang, ya, ada orang yang seperti ini, wal iyadu billah. Nah, orang-orang yang sampai apa, ya, melaknat kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, itu juga bagian dari melaknat kedua orang tua. Nah, atau dia melaknat kedua orang tuanya bukan secara langsung, tetapi dia menjadi sebab kedua orang tuanya terlaknat, dan itu masuk juga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutkan di dalam sebuah hadis, ya, inna min akbaril kabair, kata Nabi, sesungguhnya dari dosa-dosa yang paling besar, ayyal anar rajulu walidayh, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Maka menyebutkan itu, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajulu walidayh? Ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ada orang yang melaknat kedua orang tuanya, bagaimana itu? Kata Nabi begini, ya subbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Ada orang, kata Nabi, dia mencela bapak orang lain, akhirnya orang itu balik membalas mencela bapaknya juga. Ada orang, kata Nabi, dia cela ibu orang lain, dia kata-kata, ini apa itu mamamu itu begini. Akhirnya orang yang mencela, yang dicela ini, yang dicela mamanya ini, akhirnya balik membalas, oh ibumu juga begitu, mamamu juga begitu. Nah, inilah orang yang melaknat kedua orang tuanya, tidak secara langsung, tetapi dia menjadi apa? Sebab ayah dan ibunya dilaknat. Karena dia tidaklah apa namanya musuhnya berkata seperti itu, kecuali karena dia lebih dulu, ya, melakukan perbuatan itu, maka dia menjadi sebab kedua orang tuanya dilaknat. Nah, itu sama saja melaknat kedua orang tua. Nah, kalau ini saja dianggap sebagai melaknat orang tua, walaupun tidak secara langsung, hanya menjadi sebab, terlebih lagi apa? Orang yang langsung dia laknat lebih apa? Lebih besar dosanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jangankan sampai melaknat orang tua, mencela orang tua. Allah berfirman di dalam Quran apa? Fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu kata ah, ih. Ketika apa? Ketika orang tuamu menyuruhmu, memerintahkanmu dengan sesuatu, lalu kamu berkata ah, atau kalimat yang semacam itu. Kalimat uff ini kata-kata yang diungkapkan orang, ya, ketika dia lagi kesal atau malas, ya. Kalau kita bilang kayak begitu. Nah, ketika orang tua misalnya menyuruh atau memerintahkan terhadap sesuatu, ya, atau sekadar kita bunyikan kayak begitu saja, ya, atau yang mirip dengan itu, intinya kata-kata pengingkaran, ya, kata-kata pengingkaran, maka itu adalah bentuk kedurhakaan, bentuk kedurhakaan. Subhanallah, sampai disebutkan para ulama, ya, terkait dengan ayat ini. Nah, ada yang menafsirkan bahwasanya termasuk durhaka sama orang tua. Kalau misalnya kamu, ya, merawat kedua orang tuamu yang sudah tua renta, yang mungkin mereka sudah tidak bisa lagi melakukan gerakan karena sakitnya, ya, kamu pun merawatnya, kamu pun harus membersihkan badannya, kamu pun terkadang mungkin harus membersihkan kotorannya. Ketika kamu bersihkan kotorannya, kemudian kamu berkata, itu durhaka sama orang tua. Itu durhaka sama orang tua.
Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Nah, padahal kan mungkin dia jijiknya bukan sama orang tuanya, tapi sama kotoran ini. Tapi ketika dia berkata seperti itu bentuk kedurhakaan. Ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Nah, makanya kata para ulama, kalau kita mau berbicara di depan kedua orang tua harus dengan sopan. Ya, jangan sampai suaramu lebih tinggi daripada suara orang tuamu. Nah, dan jangan sampai kau picingkan matamu untuk kepada kedua orang tuamu. Ulama mengatakan kalau kau bicara sama kedua orang tuamu persis seperti kau bicara seperti seorang budak yang lagi ketakutan karena ada salahnya kepada tuan yang galak. Nah, kira-kira bagaimana dia seorang budak yang lagi melakukan kesalahan lalu diperhadapkan kepada tuannya yang sangat galak sama dia. Nah, maka dia akan bicara dengan hati-hati, ya, dengan lemah lembut. Tidak mungkin dia memalingkan pandangannya, ya, dia mungkin akan tundukkan pandangannya. Kenapa? Ya karena ya kedurhakaan sama kedua orang tua. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga kata para ulama melaknat kedua orang tua ketika dia melakukan hal-hal ya sebagai bentuk celaan ya, tetapi dengan isyarat-isyarat. Nah, dengan apa? Dengan isyarat-isyarat untuk menghina atau merendahkan kedua orang tuanya dengan melakukan gerakan-gerakan misalnya sebagai bentuk merendahkan kedua orang tuanya. Ini pun sama. Nah, sama kalau orang misalnya ketika berbicara sama orang tuanya, ya, bapak sama mama ini apa? Nggak berpendidikan. Lihat saya ini kan berpendidikan, sudah sarjana. Nah, bapak cuma apa? Nah, ini bentuk kedurhakaan. Ya, itu bentuk tanakus, merendahkan kedua orang tua. Kamu seperti itu karena orang tuamu. Kau harus ingat itu. Nah, sehebat-hebatnya anak tidak mungkin dia ada di dunia ini kecuali karena sebab kedua orang tuanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka besar dosanya melaknat kedua orang tua. Bahkan menjadi sebab orang tuamu terlaknat, ya, maka itu sudah cukup bentuk melaknat kedua orang tua. Dari hadis yang tadi kita sebutkan, dan para ulama mengambil ya kaidah di dalam masalah ini, annal musabbab bimanzilatil mubasyarah fil itsmi. Orang yang menjadi sebab celakanya orang lain itu sama kedudukannya seperti pelaku. Sama kedudukannya seperti pelaku. Yani kalau ada orang melakukan tindak kejahatan tapi dia tidak secara langsung. Dia tidak secara langsung. Dia cuman menjadi sebab. Nah, hukumnya sama seperti apa? Hukumnya sama seperti pelaku. Nah, hukumnya sama seperti apa? Pelaku. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Karena apa? Dia yang menjadi sebab hal tersebut terjadi. Ya. Kejahatan terjadi atau tindak-tindak kriminal terjadi. Walaupun nanti dalam hukum doman terkait dalam masalah peradilan itu mungkin ada perbedaan terkait dengan masalah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, maka ini kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dalam satu riwayat dibaca man awa muhdatha. Orang yang melindungi perkara-perkara baru. Ini perkara-perkara baru yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhdas, perkara muhdas, hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindunginya maka kena laknat. Iya. Sama kalau misalnya dia ridho dengannya, setuju dengannya, sekalipun dia tidak melakukan,
tapi sekedar ridho, setuju-setuju saja, ya, maka itu sama. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Sama ketika seorang mengikuti, ya, atau misalnya setuju dengan perayaan-perayaan orang kafir, perayaan tahun baru misalnya, ya, dia setuju dengan hal tersebut walaupun dia tidak melakukannya, walaupun dia tidak ikut memeriahkannya, ya, tapi dia dalam hatinya tidak masalah, setuju-setuju saja, maka ini masuk di dalamnya, ya, karena ridho dengan kemungkaran, ya, itu sama saja dengan orang yang melakukan kemungkaran. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Nah, ya, sama seperti keadaan orang-orang yang harusnya dihukum gara-gara tindak kejahatan yang dia lakukan, tindak kriminal yang dia lakukan, tapi ada orang yang melindunginya. Gara-gara dia, akhirnya dia tidak jadi dihukum. Yang harusnya dihukum seperti ini, tapi gara-gara orang ini melindunginya, akhirnya hukumannya tidak sampai seperti itu. Allah melaknat orang yang seperti ini. Allah melaknat orang yang seperti ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan juga bahwasanya para ulama menafsirkan dari hadits ini, la'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang yang melindungi muhditha, yakni pelaku, ya, pelaku bid'ah yang melakukan perbuatan baru di dalam agama Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat orang yang seperti ini. Nah, sehingga seorang misalnya, ya, dia melindungi para pelaku bid'ah, ya, yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, itu dilaknat. Nah, demikian pula bid'ahnya sendiri, yakni perbuatan bid'ah itu sendiri, kalau dilindungi atau disetujui tidak masalah. Nah, ya, maka ini pun dilaknat. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kata ulama, kalaulah sekedar melindungi bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah itu hukumnya dosa besar, dilaknat orangnya, apalagi apa? Apalagi apa? Menjadi pelaku atau melakukannya. Lebih parah lagi kan? Sekedar dia melindungi, ini kan bukan pelaku dia. Sekedar dia melindungi, ini bid'ah, saya lindungi, tidak masalah ini, tidak masalah. Dia lindungi. Nah, ya, dia jaga di situ. Ya, dia lindungi di situ. Nah, dia tidak melakukan, cuman dia jaga, dia lindungi, itu dilaknat. Apalagi kalau sampai melakukan. Nah, dari sinilah bahwasanya perbuatan bid'ah itu, ya, termasuk dari dosa-dosa, besar di dalam agama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah melaknat para pelaku tindak kejahatan. Allah melaknat orang yang melindungi para pelaku tindak kejahatan. Allah melaknat orang yang melindungi para pelaku bid'ah, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi perbuatan-perbuatan bid'ah itu sendiri. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan akan bahaya perkara baru, ya, dari apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, muhdats. Nah, Rasulullah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalimat yang terakhir, yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, ini yang keempat. Allah melaknat orang yang merubah apa? Batas-batas tanah. Apa maksudnya merubah batas-batas tanah? Ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Ya,
Sebagian ulama menyebutkan dia merubah batas-batas tanah. Yani ada orang, ya, dia sudah punya tanah satu kapling misalnya. Nah, sudah ada patoknya di situ, lalu dia majukan, dia mundurkan, atau dia semakin lebarkan. Nah, ini ghayyara manaral ard, merubah batas-batas tanah. Dan itu hukumnya dosa besar dan terlaknat orangnya. Waliyadzubillah. Nah, walaupun dia cuman geser cuman 1 kilan saja atau setengah kilan lah, dia geser cuman setengah kilan, dia geser. Nah, itu sudah terlaknat orangnya dan dosa besar. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, makanya disebutkan kan dalam hadis, kata Nabi apa? Man qata'a shibran minal ardi zulman tawaqahu atau tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim, sejengkal saja, kata Nabi. Sejengkal itu segini, 1 kilan. Nah, maka kata Nabi, kelak di hari kiamat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi ke bawah. Waliyadzubillah. Nah, ini baru 1 kilan diambil. Bagaimana kalau diambil banyak tanah orang? Nah, betapa beratnya apa yang dia pikul nanti di hari kiamat. Itu hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, merubah batas-batas tanah, ya. Dan ini patok-patok, ya. Dan yang semisal dengan itu, ya. Kalau mungkin sekarang orang pakai patok, ya, atau misalnya dengan tulisan atau dengan apa saja dia rubah. Nah, itu sama. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Baik tanah dia sendiri atau tanah orang lain, ya, atau tanah orang lain. Nah, itu sama hukumnya. Itu sama hukumnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula kata para ulama, termasuk di dalam larangan di sini, ghayyara manaral ard, merubah batas-batas tanah, ya, termasuk di dalamnya orang yang merubah, ya, alamat-alamat yang sudah apa? Yang sudah dicatat di jalan, ya. Dia rubah. Nah, ini sudah jalannya, ini misalnya jalan Durian 3. Dirubahnya lah patoknya itu. Nah, ada lagi di situ, ya. Atau dirubahnya dengan nama yang lain. Nah, ini masuk juga di situ. Nah, atau misalnya di gang-gang, ya, atau di tempat-tempat yang di situ supaya orang akhirnya dicabut palangnya di situ supaya orang tahu ini jalan apa ini. Nah, ini masuk di sini. Masuk dalam ghayyara manaral ard. Orang yang merubah batas-batas tanah, merubah tanda-tanda yang sudah ditunjukkan. Sama juga ketika misalnya pemerintah kita memasang petunjuk-petunjuk jalan, ya kan? Petunjuk-petunjuk jalan. Kemudian sengaja dia rubah. Ya mungkin dia punya kepentingan sendiri, ya. Dia punya kepentingan di situ, dia rubah. Nah, atau dia cabut, akhirnya hilang di situ. Ini sama ikhwani fiddin. A'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ya, atau orang-orang yang sengaja merusak, ya, tanda-tanda yang seperti itu, termasuk juga di dalamnya wallahu alam, ya, ketika orang merusak lampu-lampu lalu lintas misalnya. Nah, tanda lampu lalu lintas itu kan untuk keamanan, ya. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan terus, ya kan? Lampu hijau jalan. Ketika dia rusak itu, sama. Nah, itu merubah dan bisa mengganggu keselamatan orang lain. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini merubah batas-batas seperti itu. Nah, demikian pula gambar-gambar yang sudah ditunjukkan, yang sudah dibuat, misalnya peta-peta misalnya yang sudah dibuat kemudian dirubah, kita rubah. Yang maksudnya di sini peta untuk umum orang. Nah, kemudian kita hapus, ya, sebagai petunjuk jalan yang harusnya ada di situ, kemudian kita hapus. Ini masuk di dalamnya. Nah, termasuk juga kata para ulama menyesatkan, ya, orang-orang yang ingin sampai di suatu tujuan, ya, dia tunjukkan alamat yang salah. Nah, dengan sengaja dia lakukan hal tersebut, menyesatkan orang lain. Ini masuk di dalamnya. Nah, ini masuk di dalam perkara ini, yaitu ghayyara manaral ard. Nah, dan sampai para ulama juga menyebutkan termasuk juga orang yang mempermainkan apa? Mempermainkan surat-surat perjanjian, ya, atau wasiat-wasiat. Nah,
wasiat-wasiat yang sudah tertulis di situ, wasiat hartakah atau wasiat apakah, ditulis wasiatnya, tapi sengaja dia rubah. Harusnya si fulan ya dapat wasiat, akhirnya gara-gara dia si fulan tidak jadi dapat wasiat. Nah, tidak jadi dapat apa? Tidak jadi dapat wasiat. Atau dia tulis nama yang lain, ya, atau dia rubah namanya. Ini masuk di dalamnya. Ya, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, yang paling kena itu yang pertama tadi kita sebut, ya, yang dia punya tanah, kemudian dia apa? Lebarkan tanahnya, dia majukan, dia luaskan, dia panjangkan. Ini masuk di dalam laknat ini, dan itu dari dosa-dosa besar. Kenapa ikhwani fiddin? Sebab ini kaitannya dengan tanah, itu kan harta. Dan harta itu sangat dilindungi dalam Islam. Termasuk hak yang harus dilindungi adalah harta manusia. Nah, sampai kata Nabi apa? Terkait dengan harta itu, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Nam man qatala duna malihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya, maka dia matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Karena dijaga harta seorang muslim, darah seorang muslim, demikian pula kehormatan seorang muslim. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil, dirampas, dan haram untuk apa? Ya, untuk dilecehkan, dihinakan kehormatannya. Dan itu dari dosa-dosa besar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hal ini, ya, itu dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi dan hukumnya terlaknat. Coba ulangi. Yang pertama apa? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana caranya melaknat kedua orang tua? Bagaimana caranya? Coba caranya. Yang pertama melaknat dengan secara langsung. Yang kedua melaknat yang tidak secara langsung, maksudnya kita melaknat orang tua yang lain, orang lain itu melaknat orang tua kita. Mantap. Ya, masya Allah, jazakallah khairah. Ya, jadi itu melaknat kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga apa? Allah melaknat orang yang melindungi. Ada 3 penafsiran. Ada 3 penafsiran. Yang pertama apa? Allah melaknat orang yang melindungi. Melindungi siapa? Pertama, pelaku kejahatan. Yang kedua, pelaku bid'ah. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Pelaku kejahatan, pelaku bid'ah. Yang ketiga, ayo siapa yang ingat? Allah melaknat bid'ah itu sendiri, ya kan? Orang yang melindungi perbuatan bid'ah itu sendiri. Jadi pelaku kejahatan, pelaku bid'ah, dan bid'ah itu sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya, ada beberapa penafsiran kan? Yang pertama apa? Apa yang pertama? Ya, merubah tanah, ya kan? Yang dia punya tanah dia lebarkan, dia panjangkan, ya, untuk merubah merubah batas-batas tanah. Yang kedua, mengubah rambu-rambu lalu lintas. Ya, merubah rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana itu? Atau begini, ya, yang membuat orang lain rugi. Apa? Ya, membuat orang tersesat, ya kan? Nah, atau misalnya ada alamat-alamat, ya, di jalan dia hapus, ya kan? Nah, itu masuk di dalam laknat, menyesatkan orang lain, ya, ketika dia mau bertanya tentang jalan. Nah, ya, ini ikhwani fiddin, dan 4 hal ini, ya, tergolong dari dosa-dosa besar karena pelakunya dilaknat wal iyadu billah. Pelakunya dilaknat. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka selesai hadis ini, dan insyaallah taala kita masuk pada hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir di bab ini. Jam berapa sudah? Masih berapa menit lagi?
sekarang? Berarti sudah ya? Jam berapa sekarang? 5 menit lagi. Nah, belum azan di luar ya? Taib. Ya, kita bacakan satu hadis lagi, cuman mungkin kita sekedar bacakan aja. Untuk syarahnya nanti akan kita sebutkan. Ya, di pertemuan yang akan datang. Di sini disebutkan wa an Tariq ibni Syihab, dari Tariq ibni Syihab. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nara rajulun fi dubabin. Masuk surga seseorang laki-laki karena seekor lalat, dan telah masuk neraka seorang laki-laki karena seekor lalat. Bayangkan, gara-gara seekor lalat bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Ini bagaimana caranya ini? Nah, itu membuat para sahabat pun heran. Kok ada orang masuk surga gara-gara lalat? Kok bisa ada orang masuk neraka gara-gara lalat? Qalu, mereka pun bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Nah, kami heran ya, karena kan orang masuk surga itu kan ya, yang kita tahu orang masuk surga karena amal soleh, ya kan, karena amal-amal besar. Orang masuk neraka gara-gara dosa-dosa besar. Nah, tapi kenapa kok bisa masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat? Tahu lalat kan? Lalat. Nah, kok bisanya? Bagaimana caranya? Nabi cerita. Kata Nabi apa? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laisa indi syai'un uqarribuh. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu unuqah fadakhala al-jannata. Rawahu Ahmad. Nah, Nabi cerita begini. Ada 2 orang laki-laki yang dia lewat di suatu kampung milik orang-orang di sana, yang mana di kampung itu orang-orang itu punya berhala. Dia punya berhala di kampung itu. Nah, 2 orang ini lewat. Yang satu lewat dulu. Di mana di kampung itu mereka punya syarat, la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh ada yang melintasi kampungnya kecuali harus bertakarrub, melakukan takarrub, harus menyembelih untuk berhalanya sebagai penghormatan kepada berhala mereka. Itu syaratnya. Kalau mau melintas boleh, tapi harus lakukan apa? Penyembelihan untuk berhala kami. Penduduk kampung ini, dia syaratnya begitu, dia punya berhala. Maka ketika lewat ini orang pertama, faqalu li ahadihima qarrib. Kata penduduk kampung, sembelih. Lakukan sembelihan, lakukan takarrub. Maka orang ini berkata, laisa indi syai'un uqarribu. Aku ndak punya apa-apa untuk aku sembelih. Aku ndak punya uang, ndak punya apa-apa. Orang miskin, ndak punya apa-apa dia. Qalu lahu, penduduk kampung berkata, qarrib walau dubaban. Kau sembelih apa saja, terserah. Bahkan walaupun seekor lalat kau tangkap, sembelih, tidak masalah. Yang penting apa? Kau lakukan penyembelihan untuk berhala kami. Akhirnya orang ini betul dia tangkap lalat. Dia tangkap lalat, tidak tahu bagaimana caranya, wallahu alam. Dia tangkap lalat itu. Setelah itu lalat itu dia sembelih. Ini lalat untuk berhala. Untuk siapa? Untuk berhala. Faqarraba dubaban fakhallu sabilah. Akhirnya penduduk kampung ya silahkan lintas. Silahkan melintasi kampung kami. Tidak masalah sudah. Nah, maka gara-gara itu fadakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Faqalu lil akhar. Kemudian orang kedua lewat. Dia berkata kepada orang yang kedua ini, penduduk kampung, qarrib, lakukan sembelihan. Faqala, maka orang yang kedua ini orang yang bertauhid.
Dia berkata apa? Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajal. Aku tidak mau melakukan penyembelihan kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah, katanya. Ini orang bertauhid, dia tahu. Tidak mau dia. Mau apa yang lalat apa, tidak mau dia. Fadarabu unuqah. Maka penduduk kampung ya memenggal lehernya orang tadi. Yang kedua tadi, nah, yang tidak mau menyembelih untuk berhalanya, fadakhalal jannah, maka dia mati, meninggal, dia masuk surga. Nah, inilah dua orang ceritanya, yang satu masuk neraka gara-gara lalat, yang kedua masuk surga gara-gara lalat. Nah, penjelasan hadits ini insyaallah taala akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.